Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Hari ini kita akan belajar tema 1 mengenai organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Materi pokok mengenai ide pokok dan kalimat pengembang. Mari kita mengenal ide pokok. Ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok yang bisa terletak di awal paragraf atau disebut juga deduktif, di akhir atau disebut juga induktif atau di keseluruhan paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Dikatakan kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok, atau gagasan utama, atau gagasan pokok, atau pikiran utama berada. Jadi, kalimat utama berfungsi untuk membantu pembaca dalam menemukan inti informasi dari sebuah paragraf. Oh, jadi begitu ya, Bu Gemilang. Berarti ide pokok itu adalah inti dalam setiap paragraf. Dan dalam satu paragraf itu terdapat satu ide pokok yang bisanya terletak di awal paragraf ya, Bu, yaitu deduktif, kemudian di akhir disebut juga induktif, atau juga disebut dengan di keseluruhan paragraf ya, Bu. Betul sekali, Van, kamu hebat. Kemudian tadi Ibu bilang ide pokok itu terdapat pada kalimat utama, sehingga dapat dikatakan bahwa kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok atau gagasan utama ya, Bu. Berarti kalimat utama itu berfungsi untuk membantu pembaca dalam menemukan inti informasi ya, Bu, dari sebuah paragraf itu. Kemudian ngomong-ngomong tentang kalimat utama, berarti ciri-ciri kalimat utama itu apa ya, Bu? Pertanyaan yang bagus, Van. Ciri-ciri kalimat utama adalah 1. Mewakili isi bacaan. 2. Bisa berdiri sendiri. 3. Menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Terima kasih Ibu atas jawabannya, itu membantu saya sekali untuk mengerti tentang materi ini. Sama-sama, Van. Sekarang silahkan kamu terangkan kembali tentang ide pokok dan kalimat pendukung. Baik Bu, siap. Hari ini kita ke tema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Pak Yayat pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 5. Ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok. Dalam paragraf itu dibagi 3, yaitu deduktif adalah ide pokok yang bisa terletak di awal paragraf. Yang kedua, induktif adalah ide pokok yang terletak di akhir paragraf. Dan yang ketiga, campuran adalah ide pokok yang terletak di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok terdapat pada kalimat utama, sehingga dapat dikatakan kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok
atau gagasan utama atau gagasan pokok atau pikiran utama berada. Kalimat utama berfungsi untuk membantu pembaca dalam menemukan inti informasi dari sebuah paragraf. Ciri-ciri kalimat utama. 1. Mewakili isi bacaan. Yang kedua, bisa berdiri sendiri. Yang ketiga, menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Kalimat pengembang atau kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Yuk kita cari ide pokok dan kalimat pengembangnya dalam sebuah contoh paragraf. Silahkan buka buku paketnya halaman 3 tentang organ gerak manusia dan hewan. Ada 3 paragraf dengan judul organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ini adalah sebagai ide pokoknya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ini termasuk kalimat pengembang atau disebut juga dengan kalimat pendukung. Kemudian paragraf kedua, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun secara sistem gerak. Ini termasuk ide pokoknya. Kemudian, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Ini termasuk kalimat pengembangnya atau kalimat pendukung. Kemudian, paragraf 3. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Ini termasuk ide pokoknya. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antar kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem gerak. Ini berarti sebagai kalimat pengembangnya atau sebagai kalimat pendukung. Ingat, kalimat pengembang itu bisa 1, 2, 3, atau bahkan lebih. Itu saja yang dapat disampaikan pada tema 1, subtema 1, muatan bahasa Indonesia. Kita ketemu di lain kesempatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.